Gusti Ratu, tolonglah hamba. Hamba kehabisan modal. Pinjamkanlah hamba uang Ratu. Hutang kamu yang kemarin belum kamu bayar, Lampir. Sekalian saja besok, Gusti. Besok pasti semua akan hamba lunasi bersama bunganya, Gusti. Berapa modal yang kamu butuhkan, Lampir? Kurang lebih 500 juta, Gusti. Jika aku memberikan modal untukmu, lalu apa jaminannya, Lampir? Hamba masih punya pekarangan 5 hektar, Gusti, untuk jaminan. Dan pekarangan hamba sangat subur, Gusti. Baiklah, jika ini maumu, nanti malam akan aku transfer ke rekeningmu. Sekarang kita harus mulai menyusun rencana. Kalau boleh tahu, rencana apa Kakang Bo? Kita timbun semua sembako. Aku ingin mereka semua bingung mencari barang-barang yang mereka butuhkan. Baskom saktiku, tunjukkan padaku apa yang sekarang sedang dikeluhkan oleh para keturunan Roma Irama. Ternyata masih minyak goreng, aneh. Padahal harga sawit sekarang murah sekali. Iya Kakang Bo, sepertinya ada penimbun lain selain kita. Siapa dia? Kenapa berani sekali masuk ke wilayah perguruan minyak goreng ini tanpa seizinku? Coba lihat lewat Baskom Sakti. Benar sekali yang kau katakan. Aku pun ingin tahu siapa dia. Baiklah, akan kulihat siapa dia. Baskom saktiku, tunjukkan padaku siapa orang yang berani-beraninya menimbun minyak tanpa seizinku. Akan kuberi dia pelajaran. Tunjukkan padaku siapa orangnya. Kurang ajar. Kenapa tidak ada gambarnya? Baskom Sakti, siapa dia? Kurang ajar. Kakang Bo, apa yang terjadi? Aku lupa, LCD Baskom Saktiku rusak, belum sempat aku benarkan. Terus bagaimana sekarang Kakang Bo? Kita cari tahu dia nanti saja. Sekarang kita fokus dulu cari minyak sebanyak-banyaknya. Baik Kakang Bo, kalau begitu saya berangkat. Aku yakin rencanaku pasti akan berhasil. Terimalah pembalasanku, Roma Irama. Aku ingatkan untuk kalian semua yang menonton video ini. Ini hanyalah video parodi, hanya untuk hiburan saja. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Semua usahaku sia-sia. Sawah, tanah sampai pekaranganku semuanya telah aku gadaikan. Bagaimana aku membayarnya? Dengan apa? Bagaimana ini? Dengan apa aku harus membayarnya? Tuan, tadi di hutan sana ada nenek tua mau loncat dari atas pohon. Apakah dia berambut putih? Iya Tuan, bajunya coklat bawa tongkat. Terima kasih informasinya Paman. Aku yakin sekali itu Mak Lampir. Sudah kubilang jangan pinjam uang yang berbunga, tetap saja tidak percaya. Lebih baik aku loncat dari pohon ini daripada aku harus malu karena tidak bisa membayar hutangku. Kalau sudah begini kan aku juga yang repot. Ini semua gara-gara Wiro Sableng. Kakang Bo, jangan lakukan itu. Kakang Bo. Kau jangan menghalangiku. Kau jangan ceroboh Kakang Bo. Kau bisa bilang seperti itu karena kau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Aku punya solusinya Kakang Bo, tapi jangan bunuh diri. Apa solusimu? Kakang Bo akan bisa mendapatkan modal banyak untuk bisa menimbun minyak lagi. Dan pastinya bisa melunasi semua hutang-hutang Kakang Bo. Cepat katakan, dan apa yang harus aku lakukan? Judi slot. Dengan bermain judi slot, saya yakin Kakang Bo akan cepat dapat modal dan cepat menjadi kaya raya.
Sampai kapanpun Mak Lampir tidak akan putus asa. Dia akan terus mengganggu Roma Irama dan seluruh keturunannya. Kamu juga harus waspada. Mak Lampir Sakti Mandraguna. Sekalipun Wiro Sableng telah mengalahkannya, tapi dia pasti akan kembali membalaskan dendamnya. Tapi bukankah Mak Lampir sudah kehabisan modal, Kiai? Dia selalu banyak jalan. Dia tidak peduli setiap titik-titik yang menghasilkan uang apakah halal atau haram baginya. Maksudnya halal atau haram bagaimana maksud Kiai? Dia pasti akan main judi. Apalagi sekarang sedang ramai judi slot. Apakah judi slot itu bisa membuat Mak Lampir cepat kaya? Tidak akan ada judi yang membuat kaya. Walaupun dia menang, sebenarnya dia sudah kalah, tapi tidak dia sadari. Lantas kenapa Mak Lampir mau berjudi, Kiai? Karena dia curang. Mak Lampir bermain slot menggunakan baskom saktinya. Berapa keuntungan yang akan aku dapatkan jika aku menang bermain judi slot? Itu tergantung dari jumlah berapa besar pasangan Kakang Mbok. Kalau begitu, cepat katakan apa nama aplikasinya. Aku akan segera mencobanya. Baik Kakang Mbok, nanti ku kirim linknya. Kenapa tidak sekarang saja? Bukankah baskom sakti Kakang Mbok sedang rusak? Celaka. Aku lupa kalau baskom saktiku sedang rusak LCD-nya. Tapi sudahkah Kakang Mbok servis? Sudah, kamu tenang saja. Kalau begitu nanti sore ku kirim Kakang Mbok. Aku harus bisa menang dan bisa mendapatkan modal kembali. Tapi seandainya saja aku kalah bagaimana? Sebenarnya aku sudah tahu kalau permainan judi slot itu hanyalah trik mereka yang membuat para pemainnya kecanduan. Dibuat seperti menang padahal sesungguhnya telah kalah. Aku tidak boleh ceroboh. Aku harus punya cara agar aku bisa menang. Dewa Judi, berikanlah jimat untukku agar aku menang main judi slot. Lampir, apalagi yang kau inginkan? Berikanlah hamba jimat yang ampuh Dewa Judi agar hamba bisa menang main judi slot karena hamba kehabisan modal. Sudah 3 bulan rambut ini tidak dikeramas. Masukkan rambut ini ke dalam baskom saktimu. Terima kasih Dewa Judi. Oleh rambut, oleh rambut, oleh rambut. Oleh rambut, oleh rambut. Kenapa gelap sekali? Kemana Mardian? Dasar pemalas. Kau lupa tugasmu mengganggu manusia yang tidur di saat azan maghrib. Hari ini lagi males banget, Mak. Lesu. Bodoh. Kau jangan ikut-ikutan malas seperti manusia. Cari manusia yang tidur di kala maghrib. Buat rezekinya susah agar dia mau menyembah kita. Besoklah, Mak. Membangkang. Sekarang saatnya aku pulihkan modal bermain slot menggunakan baskom saktiku. Slot ke slot, cari modal main slot, jual motor naik angkot, modal habis tinggal jenggot. Ayolah baskom saktiku, menangkan aku. Ayo terus, 7 juta, ayo terus. 17 juta, ayo naik lagi, naik terus, naik terus, naiklah terus. 41 juta. Bagus baskom saktiku, teruslah, jangan kasih kendor, habiskan bandarnya. Ayo dapat CP, ayo terus super win, terus naiklah terus, naik.
Aku menang lagi. Hah? Kurang ajar. Mak Lampir dapat jackpot. Aku harus beritahu Roma Irama. Awas kau Lampir. Dapat jackpot, 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 dapat jackpot. Dapat jackpot. Hah, sepertinya itu Jaka Sembung. Bodoh amat. Yang penting gua dapet jackpot, dapet jackpot, dapet jackpot. Kurang ajar. Itu Mak Lampir. Kenapa dia sampai ke sini? Nampaknya sedang bahagia dia. Dapat jackpot, dapat jackpot, dapat jackpot, menang jackpot, dapat jackpot, dapat. Karena saking bahagianya Mak Lampir mendapatkan jackpot senilai 1,8 miliar, dia terbang keliling dunia hingga jauh sekali meninggalkan Indonesia. Dapat jackpot, dapat jackpot, dapat jackpot, menang jackpot, dapat jackpot, Bukankah itu Menara Eiffel? Lalu kenapa aku bisa sampai di sini? Ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana aku pulang ke Indonesia? Aku lupa jalan. Berarti aku telah terbang jauh sekali. Bagaimana ini? Padahal tak satu pun aku kenal dengan setan di sini. Lalu aku harus bagaimana? Tak mungkin kalau aku harus tinggal di sini. Aku harus cari tahu. Barangkali ada yang ku kenal di negara ini. Sepertinya hanya Baskom Sakti yang bisa menolongku. Baskom Saktiku, tunjukkan padaku siapa orang yang aku kenal di negeri Paris ini. Tunjukkan siapa dia dan sedang apa yang dia lakukan saat ini. Hah? Bukankah itu Rahul? Sial, berarti aku tersesat sampai di negeri Paris. Aku harus tanya Google. Lampir, kamu sudah jauh sekali meninggalkan Indonesia. Sekarang kamu berada di negara Paris. Kamu bisa melihat keindahan Menara Eiffel di sini. Bodoh, bukan itu yang aku inginkan. Aku hanya ingin petunjuk jalan, bukan ingin melihat Menara Eiffel. Salah sendiri kamu terbang tidak baca bismillah. Kamu lupa segalanya saat senang. Sekarang rasakan sendiri akibatnya. Dasar Google tidak berpendidikan. Sudah tahu aku Mak Lampir. Percuma ngomong sama kamu. Aku harus membaca mantra agar gandul itu bisa jatuh dari pohonnya. Dul kondal kandul, Mak Lampir nyolong kandul. Kandul ora enak, Mak Lampir nyolong anak. Anak kira ayu, Mak Lampir nyolong kayu. Ini lancang-lancang, Mak Lampir jaluk dipindah. Loh, kurang ajar tenan. Siapa yang nyolong gandul saya? Wong gandul ditanam buat persiapan naik gaji malah dicolong terus. Tak hitung-hitung, sudah ada 10 kali gandul saya hilang terus. Awas kamu, tak incim isuk.
Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Oh iya, terima kasih. Ada yang bisa saya bantu? Loh, Pak Haji dodol gombalan apa? Cuma iseng-iseng saja. Ya main Pak ya, ndang sugiri Kak. Alhamdulillah, semoga saja. Sepertinya ada yang penting sekali. Jadi gini loh Pak, gandul saya kan hilang terus. Kira-kira siapa ya yang nyolong gandul saya? Padahal kan gandul saya itu buat persiapan naik haji loh Pak. Memang berapa harga satu gandul? Ya paling 1.000 lah Pak, satunya. Yang benar saja. Ya dikumpul-kumpulin, 10 tahun kan lumayan Bok duitnya. Ya juga sih. Intinya kalau sudah niat, pasti akan berhasil. Yang penting yakin, berusaha, dan berdoa pasti bisa. Jadi kira-kira siapa Pak yang nyolong gandul saya? Kemungkinan itu semua ulah mak lampir. Duh, mak lampir ya? Jadi geragas temen mak lampir doyan gandul. Itulah, aku sendiri juga heran. Terus bagaimana solusinya Pak? Engkau jangan khawatir, aku punya bedil sakti untukmu. Terimalah. Tembaklah pantat mak lampir. Dia pasti akan lari ketakutan. Ya udah, kalau begitu terima kasih ya Pak. Iya. Mak lampir bikin ulah lagi. Sekarang gandul yang diincarnya. Kurang ajar. Kenapa cuma matang 2 biji? Bagaimana aku bisa kenyang kalau cuma makan 2? Apakah ada pencuri gandul lagi selain aku? Tapi aku harus segera mengambilnya sebelum ada yang punya. Lumayan 2 biji, besok pasti matang lagi. Wow, sepertinya itu nikmat sekali. Gandul itu bikin aku ngiler saja. Ternyata mak lampir biang keroke. Ditenono kowe itu bedil Mas ora. Aku harus membaca mantra agar gandul itu bisa jatuh dari pohonnya. Dul kondal gandul, mak lampir nyolong gandul. Gandul ora enak, mak lampir nyolong anak. Anak kira ayu, mak lampir nyolong kayu. Ini lenceng-lenceng, mak lampir jaluk dipindah. Jangan salah paham, aku tidak berniat mencuri gandulmu. Alah, sudah konangan, masih ngelak kamu. Aku tidak bohong, aku tidak berniat mencuri gandul. Saya sudah melihat sendiri dengan 2 mata saya. Hidung saya 1, 2 kaki saya tidak pakai sepatu baru. Terserah mau pakai sepatu baru atau tidak, itu bukan urusanku. Pokoknya, kalau kamu tidak mau ganti rugi, bedil ini bakal nyungsep di bokongmu. Kamu tahu bedil ini pemberian siapa? Gila. Bedil ini pemberian Pak Haji Roma Irama. Awas kamu kalau balik lagi lampir. Asem tenan. Gandul dia mana yang Cek. Duh, bangkrut. Guru, di luaran sana banyak sekali orang-orang yang menggunjingkan kita. Apa maksudmu? Banyak di antara mereka yang ngomongin tentang keburukan kita, Guru. Biarkan saja mereka seperti itu.
Memang itu yang aku harapkan. Banyak manusia yang sebenarnya lebih buruk dari kita. Mereka yang merasa dirinya lebih baik, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Mereka tidak sadar telah menyombongkan dirinya sendiri. Tapi mereka rajin ibadah, Guru. Kau jangan salah. Justru itu yang akan membuat mereka semakin celaka. Karena mereka merasa dirinya rajin beribadah. Sehingga mereka merasa dirinya lebih baik dan berani membicarakan keburukan orang lain. Lalu, manusia seperti itu apakah termasuk golongan kita, Guru? Benar sekali. Mereka itu tidak beda jauh dengan kita. Bahkan sebenarnya mereka lebih hina daripada kita. Jadi biarkan saja mereka seperti itu, karena mereka akan menjadi teman kita nanti. Baik, Guru. Sial, LCD baskomku sudah mulai rusak. Gambarnya sudah buram. Aku harus ganti baskom lagi. Tapi kenapa di jalan ini dari kemarin tidak ada tukang perabot yang lewat? Kurang ajar. Kenapa jam segini mereka masih pada di rumah, belum pada keliling? Pantesan saja dari kemarin aku menunggunya dari jam 6 pagi tidak ada tukang perabot yang lewat. Dagang itu harusnya mulai dari pagi. Jika mereka malas dan terlalu siang, maka rezekinya akan diambil orang. Kalian bantu aku cari tukang perabot sampai dapat, dan aku akan cari di pasar bersama Grandong. Maaf, apakah kami berdua ini mengganggu? Tidak, silakan duduk Mak Lampir. Apakah di sini ada yang jualan baskom? Biasanya di sana, Mak Lampir. Tapi tumben hari ini belum pada datang. Mungkin mereka masih pada sibuk kali ya. Kalau boleh saya tahu, kira-kira berapa harga satu baskom di sini? Biasanya 5.000. Tapi kadang ada yang sampai 10.000. Tergantung kualitas. Sialan, mahal juga. Apa aku beli yang harga 5.000 saja? Tapi pasti cepat pecah. Kalau minat, nanti aku sampaikan pada orangnya. Karena baskom ini terbukti kualitasnya. Walaupun harganya cuma 5.000, tapi dijamin sangat awet. Apakah kata-katamu bisa kupercaya? Bagaimana kalau pecah? Baskom ini garansi 5 tahun, Mak. Dijamin Mak Lampir tidak akan kecewa. Kalau tidak percaya, buktikan saja. Tapi... Sudahlah, pergilah. Kurang ajar. Bagaimana ini Grandong? Semua merek baskom yang 1.003 sudah tidak ada. Rata-rata harganya 5.000. Sedangkan uang kita tidak cukup, Grandong. Kenapa nenek tidak main slot lagi? Bukankah waktu itu nenek menang banyak? Menang banyak gundulmu. Waktu itu memang aku menang 8 miliar. Tapi seminggu kemudian aku kalah 32 juta miliar. Kamu tahu, Grandong, gara-gara slot kita jadi miskin seperti ini. Makanya kamu jangan sekali-kali ikut-ikutan main slot, Grandong. Bukankah nenek harusnya senang? Senang bagaimana maksud kamu? Nenek menang 8 miliar, lalu kalah 32 miliar. Berarti nenek menang 16 miliar, bukan? Sudah 1.000 rumah ku datangi, tapi tetap saja tidak ada baskom. Kurang ajar. Kenapa di perumahan juga tidak terlihat satu baskom pun? Kemana mereka menyembunyikan baskom-baskomnya?
Kau tidak akan menemukannya, lampir. Baskom-baskom itu sudah kuborong dan tukang perabotnya sudah kusuruh liburan. Lama tidak bertemu. Kemana saja Kang Haji selama ini? Biasalah, dagang perabot di rumah. Terus kenapa sekarang tidak dagang? Semua tukang perabot di desaku disuruh liburan oleh Kalagondang. Oh iya? Kenapa bisa begitu? Aku juga tidak tahu, yang jelas kita semua dibayar. Hah? Enak sekali. Aku juga bingung, ada-ada saja Kalagondang. Tapi ya sudahlah, yang penting kita dibayar. Kalau begini caranya, terpaksa aku harus membeli baskom yang kemarin harga 5.000 itu. Cepat Grandong, jangan sampai kita kehilangan jejak. Tunggu, Nek. Tadi aku melihat pedagang baskom itu. Di mana Grandong? Kita harus segera menemukannya. Tunggu, Mak Lampir. Akhirnya kau ketemu juga. Dari tadi aku mencarimu, Mas. Baik. Terus bagaimana? Apa kau minat dengan baskomku, Mak Lampir? Tapi ingat, 1.500 itu yang paling murah. Tolonglah kurangin sedikit lagi. Jangan 5.000 lah, 3.000 saja ya. Aduh, belum dapat, Mak Lampir. Dari sananya saja sudah 3.500. Belum lagi ditambah ongkos kirimnya. Itu pun belum termasuk biaya perawatannya. Iya, aku juga tahu. Tapi masalahnya aku sedang tidak punya uang. Aku bangkrut gara-gara main slot. Iya kan Grandong? Iya, benar sekali. Nenekku bangkrut gara-gara main slot. Ayolah Mas, aku sangat membutuhkan baskom itu. Hitung-hitung menolong orang tua. Bukankah saling menolong itu perbuatan yang terpuji? Baik, begini saja. Kalau Mak Lampir bayarnya tempo saja bagaimana? Jadi nanti Mak Lampir bayarnya setelah Mak Lampir panen jagung. Aku setuju sekali. Yang penting aku bisa punya baskom baru lagi. Baiklah, tapi ingat, jika sampai telat bayar maka jagungnya akan saya sita. Dan aku tidak peduli dan tidak mau tahu. Baiklah, kalau masalah itu Mas, jangan khawatir. Oke, kalau begitu, tapi kesini dulu. Kenapa? Ada apa ini? Tidak apa-apa, takutnya ada yang mendengar. Memangnya kenapa? Tidak apa-apa, takutnya mereka jadi ikut-ikutan bayar tempo kayak Mak Lampir. Mak Lampir kini telah memiliki baskom lagi. Hari-harinya yang selalu galau kini ceria kembali. Walaupun bayarnya tempo, tetapi Mak Lampir senang sekali. Akhirnya aku punya baskom lagi. Walaupun ku bayar tempo, yang penting baskomku baru. Bisa internetan lagi, ku bisa Facebookan lagi. Karena saking senangnya Mak Lampir bermain baskom sakti hingga lupa waktu. Sampai 2 hari 2 malam dia tidak pulang ke rumah hingga akhirnya tertidur di hutan. Hah? Bukankah dia itu Mak Lampir? Benar Paman. Dia itu memang Mak Lampir yang kelelahan bermain baskom sakti. Sampai segitunya main baskom sampai tertidur di hutan berhari-hari. Ya, begitulah manusia kalau tidak bisa kontrol. Sekali senang pasti lupa segala-galanya. Maksudnya? Jadi begini Paman. Segala sesuatu jika dilakukan dengan cara berlebihan itu berakibat sangat tidak baik. Ya, contohnya seperti Mak Lampir ini, main baskom, main game tidak ingat waktu. Kalau Aden sendiri? Kalau saya, alhamdulillah tidak pernah. Wah, hebat dong. Iya Paman. Kalau Paman sendiri bagaimana? Kalau saya nggak pernah main game 2 hari. Soalnya nanggung. Paling 1 bulan. Kemana saja Mak Lampir? 2 hari tidak pulang. Dolan orang guwayah Rika. Berisik kau. Mau 2 hari mau 1 minggu, bukan urusan kamu. Lebih baik kau diam. Aku pergi juga mencari uang.
Tidak sepertimu di rumah tapi diam saja. Tapi kan tidak baik, Mak. Wanita pulang malam-malam, apalagi berhari-hari tidak pulang. Takutnya terjadi apa-apa sama Mak Lampir. Karena sekarang banyak sekali wanita yang dilecehkan oleh para lelaki yang tidak bertanggung jawab. Gundulmu, lagian siapa juga yang mau sama aku? Yang jadi incaran mereka itu adalah wanita-wanita cantik. Sedangkan aku, walaupun aku terlentang di jalanan, tidak akan mungkin ada lelaki yang mau mendekati. Tapi kan, Mak... Dia mengganggu saja. Lebih baik aku melihat jagungku. Semoga saja buahnya memuaskan. Baskom Sakti, tunjukkan padaku seperti apa tanaman jagungku. Hah, jelek sekali. Kenapa tidak sebagus yang aku bayangkan? Ini semua gara-gara pupuk mahal. Sudah mahal, susah pula. Aku pikir akan panen sampai 10 ton. Bangkrut lagi aku. Hah, kenapa jagungnya tidak ada? Ini ada yang tidak beres. Baskom Sakti, tunjukkan rekaman kejadian sehari yang lalu. Kurang ajar, ada yang mencuri jagungku. Siapa dia? Lancang sekali. Kurang ajar, berani sekali dia mencuri jagungku. Wah, ngapa lo? Iki lagi melinting. Kowe pengin rokok enak? Ya pengin lah, wong melinting enak. Mending dadi. Siki mending melu aku bae. Mengendi nyolong jagung. Hah? Ben sapa sih? Ngene Mak Lampir. Mak Lampir, wih, ngeri kae wong kae. Lah, wong iki nunggu marah bakal ngerti. Kan siki dhewe baskom lagi rusak. Ora bakal ngerti ora? Ngawur kene tuku baskom nang luar beralan 5.000-an Mak Lampir. Alah ora bakal konangan ora, tenang bae tenang. Tapi jagungnya dia cilik, ndep dhuwur. Alah ora masalah, ayo hajar bae. Ya ayo mangkat. Ngopo wong sepi? Ayo mangkat. Keparat. Habis sudah semua jagungku. Gara-gara pencuri sialan itu. Buat kalian semua yang suka mengambil videonya Indosisri, tolong jangan buang logonya, tolong jangan buang logonya, tolong jangan buang logonya.